Halo teman-teman, sampai jumpa lagi di chapter yang ke-8. Ya, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai data validation and consolidate. Di chapter 8, untuk memudahkan kalian lebih memahami, saya akan membagi menjadi dua part, yaitu chapter 8 part pertama, yaitu data validation, dan chapter 8 untuk part kedua, yaitu consolidate. Baik, kita langsung mulai ke pembahasannya ya. Oke, karena tadi kita sudah melewati chapter 1 sampai dengan chapter 7, maka saya sudah memberikan bintang ke teman-teman. Harapan saya teman-teman dapat memahami dengan baik dan mempraktikkannya secara langsung. Oke, kita langsung lanjut ke chapter 8. Oke, di chapter 8 ini kita membahas mengenai data validation. Data validation ini adalah sebuah fungsi atau formatting dalam Excel yang memudahkan user untuk bisa menformat sebuah data tertentu dengan kriteria tertentu dan settingan tertentu. Biasanya data validation ini sebuah bentuk konsep di mana ketika kita mengisi sebuah pendaftaran secara online, maka kalau kita melebihi atau melewati atau tidak sesuai dengan kriteria dari perintah yang sudah dimasukkan oleh atau input yang dimasukkan oleh user, maka dia akan memberikan sebuah tanda peringatan atau warning di mana data tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dari validation tersebut. Jadi data validation ini memudahkan user untuk bisa menvalidasi data, mensesuaikan data, memasukkan atau menginput data dengan tepat, sesuai dengan kriteria yang sudah disetting dan sudah ditentukan. Ada beberapa item dalam data validation. Yang pertama itu adalah whole number untuk memunculkan data berupa angka. Lalu list untuk memunculkan data dengan list tabel. Biasanya nih kita bisa milih nih, ada pilihannya di dalam settingan format tersebut. Misalnya untuk jurusan, kita ada bisa milih manajemen, IBM, bisnis, akuntansi, IT, dan lain sebagainya. Lanjut ke date. Date itu kalau seandainya dia mau memunculkan settingan dalam bentuk data berupa tanggal lahir, tanggal kalian masuk sebagai mahasiswa, atau lain sebagainya. Lalu text length. Text length itu dia memunculkan data dengan ketentuan panjangnya karakter. Misalnya nih, teman-teman yang namanya panjang. Nah, di sini kita hanya bisa membaca atau memvalidasi data maksimal 20 karakter. Berarti kalau yang lebih dari 20 karakter, dia akan ada muncul nih warning bahwa data tersebut tidak valid atau nggak sesuai. Lanjut ke bagian time. Time ini untuk memunculkan data berupa waktu. Lalu custom ini memunculkan data dengan menggunakan rumus. Misalnya rumusnya itu untuk melihat tahun kelahiran ganjil atau genap gitu. Nah, ini bisa pakai yang custom. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Contohnya kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini saya punya data, ini datanya itu untuk diisi oleh mahasiswa. Nah, datanya ini pertama NIM. NIM-nya ini nomor induk mahasiswa, dia harus menggunakan angka. Jadi saya harus men-setting berupa angka. Tidak boleh karakter lain yang masuk dalam pengisian ini. Lalu nama. Nama itu saya memunculkan misalnya maksimal saya mau 20 karakter aja. Berarti teman-teman yang memunculin lebih dari 20 karakter atau mengisi lebih dari 20 karakter, maka dia akan muncul warningnya kalau datanya nggak sesuai. Di Excel itu karakter itu bukan cuma huruf atau angka, tapi juga spasi, simbol, petik, koma, dan lain sebagainya. Lanjut ke bagian jurusan. Kalau untuk jurusan, ini kalian bisa ngambil dari bagian tabel list. Jadi dia udah disediain ini tabel listnya.
ada manajemen, IBM, business creation, dan marketing. Nah, dia harus setting berdasarkan tabel ini. Jadi nggak boleh di luar tabel ini. Jadi teman-teman ketika udah di setting tabel list, teman-teman nggak bisa nih ngetik manual di bagian jurusannya. Harus dipilih, harus diklik. Oke, terus tanggal lahir dia memiliki ketentuan kisaran tanggal. Misalnya tanggalnya itu hanya boleh kelahirannya dari tahun 1997 sampai 2000. Nah, berarti di bawah 1997 sama di atas 2000 berarti itu belum boleh atau tidak sesuai dengan ketentuannya. Seperti itu. Jadi data validation memudahkan teman-teman untuk menvalidasi data. Jadi input data yang masuk itu sesuai dengan ketentuan yang sudah kita setting. Baik, untuk lebih memudahkan kita langsung praktik aja yuk ke bagian Excel-nya, cara penggunaannya. Ini ada beberapa ketentuan yang sudah saya cantumkan. Ada 4 ketentuan dan kita langsung masuk ke praktik yang di Excel-nya. Oke, baik. Ini teman-teman ya. Jadi, ini ada data pendaftaran mahasiswa baru. Nah, saya ingin mengisi pertama NIM-nya. NIM itu maksimal 10 digit angka, harus digit angka. Berarti saya klik dulu bagian yang harus mau saya setting, itu kan isinya ya. Ke bagian data, terus ke data validation. Nah, karena saya maunya angka, saya pilihnya ini value saja. Lalu ke input message-nya saya memberikan informasi kepada si peserta atau mahasiswa tersebut ketika mengisi form pendaftaran saya. Lalu ke error alert, ini adalah peringatan atau warning ketika si mahasiswa mengisi NIM-nya itu salah atau tidak sesuai. Seperti ini, kalian bisa edit title-nya, lalu error message-nya seperti peringatan, pemberitahuan. Lalu di OK, isi dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Nah, kalau dia tidak muncul warning, berarti semuanya sudah sesuai. Sudah inputnya sudah benar. Lanjut ke bagian nama. Nama saya mau setting maksimal 20 karakter. Karakter, berarti saya ke data validation. Lalu ke bagian setting dulu. Karena karakter saya berarti pilihnya text length. Nah, di sini kalian bisa pilih. Tadi kan dia mintanya maksimal 20 karakter, berarti di bawah dan 20 itu masih bisa ya. Berarti yang less than or equal to maksimumnya 20. Input message-nya nama maksimal 20 karakter. Error alerts-nya misalnya salah. Nama melebihi 20 karakter. Nah, coba kita testing ya. Saya ketik asal coba. Ketik asal dengan jumlah yang lebih dari 20 karakter. Sebentar ya teman-teman. Nah, ketika kalau misalnya saya lebih dari 20 karakter nih, dia akan muncul nih tulisannya. Salah nama melebihi 20 karakter. Jadi memudahkan kalian teman-teman untuk membuat sebuah form gitu. Jadi si pengisinya juga tahu, oh berarti saya mengisi nggak sesuai dengan perintahnya. Jadi nggak bisa muncul datanya. Karena contohnya saya masukin nama saya ya. Nabila Marcella. Di sini ada spasi, berarti dihitung 1 karakter. Nah, ketika saya enter dan tidak muncul warning box gitu, berarti tandanya input saya sudah benar, sudah valid, sudah sesuai.
gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak sesuai, pasti dia akan muncul tuh warning box-nya. Lanjut ke bagian jurusan. Jurusan dia minta sesuaiin dengan tabel list. Berarti caranya tinggal diklik bagian isi, lalu data validation, lalu ke setting, lalu pilihnya yang list. Dia minta source-nya dari mana mau diambilnya. Dari manajemen sampai marketing. Untuk source-nya kalian langsung ambil ke bagian isi. Jangan di blok juga bagian tabel list-nya. Maksudnya jangan di blok untuk tulisan tabel list ya teman-teman. Nanti dia akan muncul nih di bagian hasilnya. Input message, ininya jurusan, pilih dari tabel list. Warningnya misalnya yang tepat, pilih dari tabel list. Ini bebas, kalian bisa menformat dan men-setting error alert-nya secara bebas. Ini style juga bisa diganti. Kalau warning, information, gitu. Jadi kayak seolah-olah kita bikin sebuah sistem coding makro ya gitu ya. Makro untuk memudahkan. Biasanya kayak teman-teman bisa untuk pengisian misalnya undian atau giveaway dan lain sebagainya. Ini tinggal dipilih nih kalau yang list gitu. Tinggal pilih sesuai dengan memang ketentuan dari pesertanya. Oke, lanjut ke tanggal lahir. Ini yang terakhir. Tanggal lahir di antara 1990 sampai 2000. Berarti kalau tanggal, berarti saya ke data validation dulu. Setting date. Nah, di sini harus pakai between. Kenapa? Karena dia punya bilang antara. Berarti 1990 berarti kita tulis dulu tanggal 31/01 bulannya, street 1990. Lalu tanggal lagi 31/12 garis miring 2000. Input message-nya tanggal lahir harus di antara tahun 1990 sampai 2000. Error alert-nya bisa dipilih juga. Karena salah. Terus kasih keterangannya juga. Oke, langsung di oke. Nah, untuk mengisinya kita harus sesuaiin juga format yang tadi. Misalnya saya mengisinya tahun misalnya tanggal 31/03 terus 2021. Nah, ini kan 2021 lebih dari 2000 tahun 2000 ya. Berarti dia akan muncul nih error alert-nya. Gitu ya, berarti nggak sesuai. Berarti kita langsung setting ke misalnya saya maunya 09 03 997 gitu. Baru ketika di enter dia baru sesuai formatnya. Seperti itu teman-teman untuk penggunaan data validation. Memudahkan sekali untuk kalian bisa men-setting sebuah data dan menvalidasi data. Ya, untuk misalnya form mahasiswa, form absensi, misalnya absensi karyawan, bagi teman-teman yang punya bisnis, atau absensi member atau mahasiswa, dan lain sebagainya. Jadi untuk pertemuan chapter 8 part pertama, saya sudahi dulu. Saya harap teman-teman dapat mengerti dengan baik. Dan tetap semangat, jangan lupa untuk terus latihan. Dan kita sampai jumpa lagi di chapter 8 part 2. Terima kasih.